Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Mr. Alfi Banda berkarya untuk berdampak. Ya, ibu bapak, sahabat warga belajar dimanapun berada yang menyaksikan konten ini. Kali ini saya ingin berbagi ya bagaimana kepala sekolah menilai eh, pengisian dokumen tindak lanjut oleh gurunya ya pasca observasi kelas. Nah, kita ketahui bersama, Bapak Ibu, kita langsung aja dulu nanti lihat tahapannya. Oke, kita masuk ke PMM seperti biasa, pergi ke pengelolaan kinerja, ya. Ya, nah, setelah masuk seperti ini, yang bisa lakukan ini melalui akun kepala sekolah, ya. Ya, nah, setelah itu kita langsung ke bilah kiri beranda pengolahan kinerja, kita klik arah panah ke bawah, dan kita pergi sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu tampil seperti ini ya. Nah, kita akan menilai ya kemampuan refleksi guru melalui pengisian dokumen tindak lanjut. Nah, kita sudah ketahui bersama Bapak Ibu ya, saya ingatkan lagi, kemarin kita sudah buat perencanaan bulan Januari, kemudian membuat persiapan praktik kinerja atau persiapan observasi. Kemudian setelah dilaksanakan observasi, selanjutnya pelaksanaan observasi selesai yaitu pelaksanaan praktik kinerja dan tindak lanjut. Nah, di sini ada dua tahapan di akun guru. Yang pertama pengisian dokumen tindak lanjut ya. Kemudian pelaksanaan tindak lanjut. Nah, setelah observasi, gurunya melakukan refleksi untuk upaya tindak lanjut. Nah, apa yang diisi oleh guru tersebut nanti akan dinilai oleh kepala sekolah. Nah, penilaian ini termasuk dalam penilaian yang nanti mempengaruhi apa namanya angka kredit ya, nilai akhir nanti. Ya, bukan dari observasi, tapi bagaimana kemampuan dia membuat refleksi. Salah satunya ada di sini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah perlu tahu ini ya. Nah, saya akan membantu memandu Bapak Ibu sekalian bagaimana kepala sekolah menilai dokumen tindak lanjut yang diisi oleh guru. Oke, next kita langsung aja pergi lakukan penilaian. Nah, setelah itu kita cek daftar guru dan kita pilih guru yang telah mengisi. Ya, kita memilih guru yang telah mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, kalau tampil seperti ini ya. Oke, ini rating observasi. Ini mereka sudah melakukan observasi, tapi nilainya belum diupload. Eh, Rating atasannya belum diberikan ya oleh kepala sekolah. Nah, kalau yang ini sudah tertulis nilai tindak lanjut. Ya, berarti nilai tindak lanjut sudah diisi ya oleh guru tersebut. Sekarang tinggal kepala sekolah menilainya. Nah, kita langsung aja teman-teman kita pilih nilai ya. Oke, guru tersebut telah sampai pada tahapan ketiga ya. Nah, oke, kita langsung pilih nilai. Ya, kita langsung pilih lanjutkan untuk melihat bagaimana upaya tindak lanjut yang akan dilakukan guru tersebut berdasarkan eh, catatan atau rating observasi yang diberikan oleh kepala sekolah. Oke, klik lanjut. Nah, ini isian yang diisi oleh guru, Bapak Ibu, ya. Jadi kita bisa lihat di akun kepala sekolah. Oke, kita lihat dulu ini yang direfleksikan oleh guru tersebut, ya. Nah, ini yang diisi hasil refleksinya. Nah, kemudian kepala sekolah juga di sini bisa melihat hasil observasi di sini. Oh ya, ternyata nilai observasinya hijau. Nah, bagaimana dia membuat refleksi dari nilai ini? Refleksi itu telah diisi di sini, Bapak Ibu, oleh si guru tersebut. Sekarang kepala sekolah akan menilai, ya. Guru tersebut juga telah memilih pilihan belajar, ya. Nah, ini pilihan belajar yang dipilih oleh guru. Oke, target waktunya, kemudian juga dukungan.
dan juga opsional juga dipilih oleh guru tersebut. Ternyata guru tersebut juga ingin belajar di PMM nih. Nah, walaupun ini tidak wajib, ini opsional, tapi ternyata si guru ini mencentang juga di salah satu modul untuk dipelajari di PMM. Nah, terus ini target bulannya dan ini dukungannya. Nah, di mana kepala sekolah akan menilai di paling bawah nih. Nah, ini kita akan menilai ya, isi penilaian atasan. Nah, Bapak Ibu, apa yang akan kita nilai? Yang kita nilai ini bukan fokus pada pilihan belajarnya, ya. Bukan fokus pada ini, bukan pilihan belajar, ya. Tapi yang kita nilai ini adalah kemampuan guru ini membuat refleksi. Oke? Nah, sebagaimana pertanyaannya di sini, bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Nah, ini sudah ada pilihan, kita tinggal pilih salah satu. Di mana kita lihat pengisian refleksi guru, Bapak Ibu naik ke atas, di paling atas. Nah, kita akan melihat bagaimana guru itu membuat refleksi ini. Apakah ini yang diisi oleh guru tersebut, ya ada pada pilihan ini, ataukah ya di sini, ataukah di sini? Nah, sederhananya begitu aja ya pengisian oleh kepala sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah memberi catatan atau penjelasan terhadap apa yang dinilai ini. Jadi yang di sini hanya memilih satu aja Bapak Ibu ya. Ya, karena ini bulat ya. Biasanya kalau bulat itu satu pilihan aja. Ya, kalau segi empat, nah itu berarti centang bisa lebih dari satu. Nah, oke, mari kita pelajari bersama pilihan-pilihan bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi. Yang pertama, dia sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali. Artinya, ketika refleksi yang diisi itu dia menceritakan bagaimana eh, ada sesuatu yang dapat mempengaruhi pelaksanaan observasi akibat dari sarana prasarana, ya, atau anggaran, atau koneksi sinyal dan lain-lain. Kalau ada gambaran seperti ini, berarti kita pilih ini. Nah, ini kita belum baca ya, kita belum baca refleksi guru itu seperti apa. Tapi saya jelaskan dulu ini. Yang kedua, ketika kepala sekolah memilih ini, apabila isian refleksi itu, si guru itu menjelaskan bahwa tantangan itu berasal dari dirinya, ya, bukan dari faktor eksternal seperti sarana, anggaran, koneksi, dan sinyal, serta lain-lain. Artinya benar-benar dia menyadari bahwa itu adalah kemampuan dirinya. Terus bagaimana kalau pilihannya ada di sini? Nah, kalau kita memilih pilihan sadar, tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya, ini ketika guru tersebut menulis bahwa menjelaskan penyebab tantangan berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Jadi sama dengan ini ya, cuman ditambahkan ini. Dilanjutkan, dia menjelaskan bahwa dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid disertai data, bukti lapangan riset atau raport pendidikan. Nah, artinya setelah dia merefleksikan bahwa ini karena kemampuan diri saya yang belum mampu memahami tentang ini. Nah, sehingga dampaknya begini, begini, begini. Berarti kepala sekolah memilih di sini, Bapak Ibu. Ya, sederhananya seperti itu. Setelah itu kita menjelaskan kenapa saya memilih ini. Nah, kepala sekolah akan menjelaskan terkait dengan yang dipilih ini. Oke? Sekarang kita akan menelaah salah satu contoh, ini salah satu guru di sekolah kami yang sudah melakukan refleksi. Apakah hasil refleksi itu berasal dari tantangan dirinya atau faktor eksternal, ya, atau dari dirinya dan berdampak, ya. Oke, kita baca dulu. Ini pengisiannya, ya. Refleksi guru. Pembelajaran masih perlu ditingkatkan dengan menggunakan berbagai dinamika yang menarik sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Saya masih perlu mempelajari berbagai bentuk dinamika pembelajaran yang dapat menantang peserta didik guna meningkatkan motivasi belajarnya. Bapak Ibu, jika kita mau menelaah tulisan refleksi guru ini, berarti guru ini menyadari bahwa ya pembelajarannya belum terlalu maksimal. Dia ingin meningkatkan lagi dan penyebabnya itu dari dirinya ya. Nah, ini dari dirinya, bukan eksternal. Kenapa di sini saya masih perlu mempelajari berbagai bentuk dinamika pembelajaran. Nah, kalau misalnya dia tuliskan di sini
akibat dari kurangnya atau akibat dari tidak tersedianya jaringan internet sehingga menyulitkan saya dalam pembelajaran. Nah, berarti itu pilihannya dari eksternal, ya. Nah, ini internal ya dari dirinya. Oke, berarti yang tepat pilihannya adalah ini. Sorry, yang ini ya. Sadar tantangan dan penyebabnya berada dalam kendali diri. Seperti ini, Bapak Ibu, ya. Nah, tadi kalau dia jelaskan ada dampaknya dari data-data seperti bukti lapangan riset, raport pendidikan, atau misalnya akibatnya adalah hasil belajar murid menurun. Nah, berarti kita pilih ini, tapi dia tidak menjelaskan itu. Dia cukup menyadari bahwa dirinya belum memahami tentang dinamika kelas, ya. Nah, kita pilih yang ini. Sekarang kita akan memberi catatan, Bapak Ibu. Catatan ini berkaitan dengan yang kita pilih, ya. Jadi kenapa saya memilih ini? Seperti pertanyaannya ini Bapak Ibu ya. Apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Karena saya menilai ini, nah berarti saya akan menulis di sini. Nah Bapak Ibu kalau ini bisa baca lagi ya. Apa tadi yang dijelaskan misalnya yang dijelaskan bahwa dia masih perlu mempelajari berbagai bentuk dinamika pembelajaran. Ya, dia menyadari bahwa pembelajaran perlu ditingkatkan dengan menggunakan berbagai dinamika yang menarik sesuai kebutuhan belajar murid. Nah, maka catatan yang kita bisa masukkan, misalnya ibu, ya, ibu, kita boleh sebut namanya atau langsung aja, ya, eh, guru menyadari bahwa ya ya dinamika kelas yang dibangun ya belum sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, guru juga menyadari bahwa perlu mempelajari ya mempelajari dinamika kelas yang menarik. Jadi ini Bapak Ibu tiap guru berbeda-beda ya tergantung indikator yang dipilih ya dan juga target perilaku. Yang saya praktikkan ini guru yang memilih target indikator ekspektasi pada peserta didik ya. Oke. Guru juga menyadari bahwa perlu mempelajari dinamika kelas yang menarik sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, oke, ini penjelasan kita Bapak Ibu ya dari yang kita pilih. Ya, apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Jadi cukup kita jelaskan. Oke? Nah, kita cukup jelaskan saja, tidak perlu mengusulkan ya. Nah, kalau teman-teman mau mengusulkan juga boleh, tapi kalau fokus ke pertanyaannya, ini hanya apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut. Karena sekalipun kita usulkan, guru tersebut sudah membuat rencana tindak lanjut. Nanti akan di ini ya, nanti kepala sekolah bisa baca ini rencana tindak lanjutnya, pilihan belajar 1 dan pilihan belajar 2. Nah, oke. Bisa kita tulis seperti ini. Guru menyadari bahwa dinamika kelas yang dibangun belum sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Guru juga menyadari bahwa perlu mempelajari dinamika kelas yang menarik sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, dari catatan ini sehingga ini nilainya, ya. Nah, seperti itu sederhananya Bapak Ibu praktik baik kami yang kami lakukan. Setelah itu kita kumpulkan. Ketika kita kumpulkan, ya. Nah, kita centang. Ketika kita kumpulkan, maka di akun guru berarti tahapan ini udah selesai. Guru tersebut tinggal melanjutkan untuk praktik ya tindak lanjut ya. Berarti pengusulan rencana tindak lanjutnya sudah disetujui oleh kepala sekolah. Langsung klik kumpulkan. Ya, ya oke. Begitu saja Bapak Ibu. Sangat mudah dan sederhana. Praktis bagaimana kepala sekolah menilai kemampuan guru merefleksikan pembelajaran berdasarkan pengisian dokumen tindak lanjut. Terima kasih. Semoga terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.